Hari ini kami akan mempresentasikan sedikitnya apa itu online marketing, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam online marketing, dan bagaimana strategi kita untuk memasarkan produk kita secara online. Begitu. Perkenalkan, saya sendiri Dafawidatul Raffi dengan NPM 18 dan teman saya Alhamdulillah Abdullah dengan NPM 38. Saya Alifia Surya dengan NPM 37. Boleh kita langsung mulai saja video. Oke, yang pertama-tama itu penjelasan tentang online marketing. Online marketing juga dikenal sebagai pemasaran digital, adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Strategi ini meliputi beberapa elemen penting seperti website, search engine optimization, pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran email, iklan bayar per klik atau PPC, pemasaran afiliasi, pemasaran influencer, dan hubungan masyarakat online. Dengan menggunakan metode-metode ini, bisnis dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara efektif dan efisien, serta meningkatkan visibilitas dan penjualan mereka melalui berbagai platform digital. Nah, kenapa online marketing itu penting? Ada beberapa alasan mengapa kita sebagai generasi muda itu wajib menguasai teknik-teknik online marketing. Berikut adalah beberapa alasan mengapa online marketing penting bagi mahasiswa. Yang pertama, keterampilan yang dicari perusahaan, yaitu sangat dicari keterampilan dalam memasarkan produk secara digital, memberikan mahasiswa keunggulan kompetitif di pasar kerja. Kemudian yang kedua, promosi diri, memungkinkan mahasiswa untuk mempromosikan diri mereka sendiri melalui blog, media sosial, ataupun portofolio online, membantu membangun jaringan profesional dan menarik perhatian calon pemberi kerja. Kemudian yang berikutnya itu ada UMKM, usaha kecil dan wirausaha, menyediakan alat yang efisien dan biaya rendah untuk mahasiswa yang memiliki usaha kecil atau ingin memulai bisnis, membantu mereka menjangkau pelanggan yang lebih potensial. Kemudian berikutnya ada proyek akademik, memberikan wawasan praktis yang bisa diterapkan dalam berbagai proyek akademik, terutama yang berkaitan dengan bisnis, komunikasi, atau teknologi. Kemudian yang berikutnya juga ada pengembangan pribadi, yaitu meningkatkan kemampuan analisis data, kreativitas, dan pemahaman tentang tren pasar yang relevan dengan karir di masa depan. Berikutnya ada adaptasi teknologi, membantu mahasiswa tetap up to date dengan perkembangan teknologi atau tren pemasaran terbaru yang sangat penting dalam dunia kerja yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir ada pengelolaan reputasi online, yang dimana membantu dalam mengelola reputasi online dan citra pribadi mahasiswa kita sebagai mahasiswa di dunia digital yang penting untuk karir profesional. Lalu di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun online marketing. Yang pertama adalah pemahaman dasar pemasaran. Di sini memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar pemasaran tradisional yang dapat diterapkan pada konteks digital. Lalu SEO, Search Engine Optimization. Lalu mengerti bagaimana cara kerja mesin pencari dan bagaimana mengoptimalkan konten agar muncul di hasil pencarian teratas. Lalu yang ketiga adalah konten marketing, memahami pentingnya konten berkualitas tinggi yang relevan dan bernilai bagi audiensnya, serta mendistribusikan secara efektif. Lalu yang keempat adalah media sosial yang menguasai berbagai platform media sosial, termasuk strategi untuk membangun dan melibatkan audiens di sana. Lalu ada iklan berbayar atau PPC, memahami cara kerja iklan berbayar seperti Google Ads dan iklan di media sosial, serta bagaimana mengelola anggaran dan menargetkan audiens secara efisien. Lalu adalah analitik dan pelaporan, menguasai alat analitik seperti Google Analytics atau melacak kinerja kampanye dan membuat keputusan berbasis data. Lalu adalah desain grafis dan multimedia, memiliki pengetahuan dasar tentang grafis dan pembuatan konten multimedia untuk membuat materi pemasaran yang menarik. Lalu adaptasi terhadap tren, tetap up to date dengan tren terbaru dalam teknologi dan pemasaran digital, serta belajar dan mengembangkan keterampilan yang baru. Lalu yang terakhir adalah pemahaman tentang audiens, mengetahui cara melakukan riset
agar bisa memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku target audiens. Ya, selanjutnya adalah media untuk online marketing. Yang pertama, media sosial. Di sini ada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Pinterest. Facebook di sini untuk membangun komunitas dan berinteraksi dengan pelanggan. Instagram untuk berbagi konten visual dan cerita. Lalu ada Twitter untuk pembaruan cepat dan berinteraksi dengan audiensnya. Ada LinkedIn untuk pemasaran di blog dan membangun juga jaringan profesional. Adalah Pinterest untuk berbagi ide dan inspirasi visual. Website di sini adalah platform untuk menampilkan produk atau layanan dan menyediakan informasi dari berbagai pelanggan. Strategi untuk membangun online marketing. Membangun dan mengoptimalkan website. Pertama, pastikan mudah dinavigasi, responsif, dan dioptimalkan untuk mesin pencari SEO. Yang kedua, buat konten berkualitas yang relevan dan bermanfaat bagi pengunjungnya. Next. Masih seputar strategi untuk ini. Oke, selanjutnya itu strategi untuk pembangunan online dalam dunia marketing. Yang pertama yaitu lakukan riset kata kunci untuk menemukan kata kunci yang relevan dengan bisnis. Lalu yang kedua, mengoptimalkan konten website dengan kata kunci tersebut. Dan yang ketiga, dapatkan backlink dari situs web berkualitas untuk meningkatkan otoritas domain. Boleh di next. Lalu yang kedua itu ada konten marketing, yaitu dengan membuat blog, artikel, infografis, video, dan konten lainnya yang menarik dan informatif. Lalu ada distribusikan konten melalui berbagai platform untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan gunakan strategi storytelling untuk membuat konten yang menarik dan mudah diingat. Next. Lalu ada social media marketing, yaitu dengan memilihkan platform media sosial yang paling sesuai dengan target audiens. Lalu yang kedua, buat dan bagikan konten yang menarik dan relevan secara teratur dan berinteraksi dengan pengikut dan membangun komunitas. Next. Dan ada lagi pay per click atau PPC advertising, yaitu dengan menggunakan Google Ads, Facebook Ads, dan platform iklan lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu menyesuaikan iklan dengan target audiens berdasarkan demografi, minat, dan perilaku, dan pantau dalam mengoptimalkan kampanye iklan untuk meningkatkan ROI. Next. Lalu selanjutnya ada affiliate marketing, yaitu dalam merekrut afiliasi untuk mempromosikan produk atau layanan, sehingga dapat menawarkan komisi yang menarik untuk setiap penjualan yang dihasilkan melalui afiliasi, dan pantau kinerja afiliasi dengan memberikan dukungan yang diperlukan. Next. Lalu ada analytic and data driven marketing, dengan menggunakan alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak kinerja kampanye dan analisis data untuk memahami perilaku pengunjung dan kinerja konten, dan membuat keputusan berdasarkan data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Next. Lalu ada strategi analytic and data driven marketing, dengan membuat analitik seperti Google Analytics dengan melacak kinerja kampanye dan membuat keputusan berdasarkan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya? Aman, cukup jelas. Jelas banget. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, presentasi ini akan kami tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.